kita lanjutkan sesi kedua. Kita baca dulu Hosea 8 ayat 7. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang yang lain menelannya. Ternyata ada ya ayatnya ya. Menabur angin, menuai puting beliung. Rupanya ada akibat yang memang luar biasa. Orang yang berhikmat, makin tinggi hikmatnya, dia makin bisa membedakan mana keadaan yang kritis, mana yang tidak. Dia akan tahu persis, makin berhikmat. Makin tidak berhikmat, makin sembrono hidupnya. Makin tidak takut Tuhan, makin kesalahan makin banyak. Makanya kalau kita mendidik anak, jangan pakai moral biasa. Moral biasa hanya efektif di rumah. Ketika anak itu keluar dari rumah, pergaulan begitu bebas, hanya satu yang lebih efektif, Tuhan. Kalau anak kita takut akan Tuhan, itu pagarnya luar biasa. Kalau cuma moral biasa, kalah sama pergaulan nanti. Dan itu sudah terjadi di mana-mana. Anak yang baik-baik ternyata buat salah juga. Terjerumus ke dalam berbagai macam hal. Ya. Seandainya, kita berandai-andai lagi nih. Kalau kita sudah sampai di sini, sudah tidak ada gunanya. Orang yang sudah menyesal di kemudian hari kan tidak ada gunanya. Tapi kalau baru sampai di sini, masih ada gunanya. Belum terlambat. Makanya momentum ini setiap hari perhatikan baik-baik. Saya itu suka merenung loh. Merenung gitu kalau malam sendiri ya, saya merenung. Hidup ini bagaimana ya Tuhan sebenarnya ya. Sebenarnya manusia itu kan tidak pengen celaka. Mana sih ada orang pengen celaka? Enggak ada lah. Tapi kenapa banyak yang celaka ya Tuhan? Jawabannya cuma satu. Bandel sih. Memangnya kau nggak tahu kalau kau berbuat sesuatu yang Tuhan tidak berkenan? Tahu kan? Tahu lagi. Kita tahu loh apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum. Tahu. Ya memang belum sempurna. Tetapi keputusan-keputusan kita itu tahu kita. Bahwa kita itu untuk menyenangkan Tuhan atau hanya untuk diri sendiri. Masalahnya itu ya, momentum ini terjadi terus. Setiap momentum bisa jadi berkat, tapi bisa juga jadi kutuk. Tergantung dari respon kita. Segala sesuatu, segala momentum mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Yang mengasihi dia. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, setiap momentum tidak mendatangkan kebaikan. Orang yang mengerti kebenaran, segala sesuatu bisa berubah menjadi berkat. Bahkan dalam kecelakaan sekalipun. Kecelakaan fisik maksud saya. Bisa jadi berkat. Malam hari kadang-kadang saya begini. Saya lihatin anak saya lagi tidur gitu ya. Kan kita tidur satu kamar itu kan semua jadi satu gitu. Mainan anak saya bisa dituang di ranjang. Jadi nggak karu-karuan gitu ya udahlah. Oh. Tapi malah enak kan deket-deketan. Saya lihatin gitu ya. Waduh, dulu kalau aku nggak ambil keputusan nikah sama istriku yang sekarang nggak ada loh ini. Betul nggak? Waduh, nggak ada loh. Saya ngomong sama istri saya juga gitu. Kalau kamu nggak ambil keputusan nikah sama saya, nggak ada hari ini juga. Betul nggak? Mungkin saya juga nggak berdiri di sini, nggak tahu juga kita. Karena peristiwa itu kan berentet. Sambung menyambung kan? Cuma satu rahasianya. Kalau ditarik Tuhan, kita harus sodorkan diri. Jangan bandel. Kalau saya menyodorkan diri, Tuhan pakai aku Tuhan.
Banyak orang nggak bisa dipakai Tuhan. Banyak orang ngomong ada misinya sendiri pribadi. Kalau saya nggak, apa yang benar saya sampaikan. Mau setuju, mau enggak, terserah. Tapi Alkitab ngomong begitu. Amin ya. Loh, kita hidup nothing tulus kan. Orang cari untung sih, masalahnya itu. Kalau orang cari untung, dia nggak bisa ngomong kebenaran. Udah pasti. Makanya memilih jodoh juga penting. Saya pilih istri saya juga nggak sembarangan. Ya, istri saya nggak pernah rewel tuh. Kurang ini, kurang itu. Nggak pernah. Dan itu sangat melegakan. Kalau punya istri yang rewel gitu, pusing. Mau bikin seminar, ada badai dulu di rumah. Iya kan? Jadi sampai sini bingung ngomong apa ya saudara. Coba, penting loh itu. Itu penting. Jadi kalau kita hari ini belajar, ayo berubah. Tabur yang bikin badai di masa depan, tapi bukan badai yang negatif. Bikin kehebatan di masa depan. Sebab dari sesuatu yang kelihatan dianggap sepele oleh seseorang, bisa melahirkan sesuatu yang hebat untuk Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan contoh di Alkitab, Sang Mesias. Itu pun nenek moyangnya Rahab. Tahu ya? Sengaja loh itu Tuhan. Tuhan mau kasih tahu, dari sesuatu yang tidak dianggap orang, bisa lahir Mesias. Dipakai Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang merasa, keturunanku biasa. Siapa bilang biasa? Sekarang biasa. Masa depan bisa hebat. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Anak seorang hamba Tuhan pun belum tentu. Jadi, yang rusak banyak. Sebab itu tergantung respon kita masing-masing. Bukan tergantung genetik. Atau tergantung sarana. Bukan. Masing-masing kita. Ya. Itu sebabnya kita mesti didik semua anak kita, siapapun yang mau belajar. Masalahnya momentum ini tidak lama. Kita punya yang namanya durasi. Ini dimensi waktu nih. Dimensi waktu itu ada durasinya, ada momentumnya. Itu dimensi waktu. Di dalam waktu itu ada durasi. Lamanya kita punya waktu. Terbatas loh. Hidup kita itu terbatas loh. Ada ujungnya. Jadi kalau kita buang-buang waktu, padahal waktunya terbatas, itu kita namanya tidak berhikmat. Tidak berhikmat itu halus ya. Sebenarnya saya mau ngomong, itu namanya bodoh. Loh, saya juga marahin diri saya sendiri loh. Saya dulu buang-buang waktu berapa tahun gitu ya. Bodoh sekali ya saya ya. Ampun Tuhan, buang-buang waktu. Iya. Coba kalau enggak begini, bisa jauh lebih baik. Saya sering ngomong saya terlambat loh melayani Tuhan. Saya terlambat. Coba mestinya dari sejak muda banget ya. Tentu beda hari ini. Tapi untuk membayar itu saya minta sama Tuhan juga. Tuhan, kalau dulu aku terlambat, tolong ini diulur waktunya. Durasinya diulur. Minimal 90 tahun Tuhan. Iya. Kalau yang lain-lain mau berangkat duluan silakan. Enggak masalah. Kalau saya nanti saja Tuhan. Kenapa? PR saya masih banyak. PR. Ingat ya Bapak Ibu ya, kita punya PR loh setiap kita. Ingat, apa yang kita tabur, kita tuai. PR kita banyak. Jangan nggak buat PR. Butterfly effect secara simpel begini, secara sederhana. Dalam suatu kesempatan kita buat keputusan. Dalam satu kesempatan mungkin nggak masalah salah. Tapi dalam kesempatan yang lain, salah di situ itu berbahaya sekali. Menyebabkan badai di masa depan. Menyebabkan kekacauan di masa depan. Menyebabkan sakit penyakit.
Lebih parah lagi menyebabkan kebinasaan. Masalahnya kita tidak tahu yang mana nih titik kritisnya, nggak tahu. Mana yang menimbulkan butterfly effect? Kita tidak tahu juga. Karena dalam suatu sistem yang kompleks, seluruh dunia ini kan saling terkait. Kita terkait saudara kita, terkait ini. Kalau kita buat salah nanti saudara kita tersandung, saudaranya lagi, si istrinya bilang, oh, kan udah kau bilang, ngapain lu ke sana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nyambung semua. Jadi, jangan pernah buat salah. Amin ya. Nah, kalau menyesal kemudian sih udah agak terlambat sih. Meskipun lebih baik menyesal daripada tidak pernah sama sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat pola-pola ini di Alkitab, untung Tuhan sangat mengasihi kita. Sebab kita hidup di dalam situasi yang sangat berbahaya sebenarnya. Dunia ini berbahaya. Dunia ini nggak aman. Tapi Tuhan beserta kita. Wah, itu melegakan itu. Itu sangat melegakan. Dan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Jadi kalau orang bicara soal butterfly effect, kita bicaranya sudah bukan itu. Harusnya. Kita jangan buat salah sama sekali, sehingga kita udah nggak usah bahas ini lagi. Yang kita bahas adalah taburan ke depan. Untuk menjadi mempengaruhi banyak jiwa, menyelamatkan banyak jiwa, membinasakan pekerjaan iblis, membatalkan pekerjaan iblis, membawa orang-orang yang tidak mengerti menjadi mengerti, membawa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar menjadi mengenal Tuhan dengan benar, mengubah manusia-manusia yang tadinya pelit menjadi tidak pelit, mengubah manusia-manusia yang tadinya tidak dewasa menjadi dewasa. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita itu sebenarnya enak loh. Iya, karena sudah kenal Tuhan. Tinggal kitanya aja responi yang benar. Banyak orang masalahnya kenal aja enggak. Jangankan kenal, nolak. Enggak bisa kenal Tuhan. Kenapa? Tuhan kok beranak. Nah, yang begitu-begitu enggak bisa kenal. Sampai tua lu enggak kenal. Makanya hidup di dalam badai terus. Menabur badai sih. Lihat, kacau balo. Cara berpikirnya, cara hidupnya, dan sebagainya. Orang Kristen juga banyak yang kacau. Karena tidak belajar firman. Kan sama aja artinya. KTP-nya doang yang Kristen. Makanya ada banyak badai dalam hidupnya. Memang kita nggak bisa menghindari. Kadang-kadang bukan salah kita, bukan? Kadang-kadang salah pasangan kita, pasangan hidup. Kadang-kadang salah orang lain. Kadang-kadang salah yang tidak berhubungan sama kita. Bisa juga menimpa kita, bisa. Kita sudah jaga kesehatan, tetap bisa sakit. Iya dong, oh, dunia ini kotor. Iya, yang penting bukan itunya. Yang penting kalau Tuhan lihat kita, apakah sikap hati kita sudah benar apa belum. Itu yang penting. Jadi kita harus jaga sikap hati. Kalau orang ribut dengan butterfly effect, bahaya, memang bahaya. Tapi kita mestinya mainnya udah nggak di sana lagi. Kita mainnya itu udah nggak mau buat salah sama sekali. Kita mainnya itu pekerjaan Tuhan. Arahkan, aku mau buat apa ya Tuhan? Kalau menabur angin sih udah enggak. Bahkan kupu-kupunya udah kumatiin kemarin. Udah nggak bisa berkepak lagi dia. Nah, tapi sekarang masalahnya, apa yang harus kulakukan Tuhan ke depan? Supaya dampaknya itu luar biasa. Luas, meluas, mendalam, dan melebar kemana-mana. Bahkan sampai anak cucu kita. Iya dong, kita harus tinggalin itu, warisan-warisan itu. Makanya kita harus maksimal hidup ini. Jangan asal-asalan. Jangan aneh-aneh. Sebenarnya kalau orang belajar firman, dia nggak akan aneh-aneh. Perhatikan baik-baik. Hak istimewa yang diberikan Tuhan, itu semuanya Tuhan yang kerjakan, kecuali 2. Kan ada 4 nih. 2 Tuhan yang kerjakan. Penebusan dosa Tuhan yang kerjakan. Kita nggak ikutan apa-apa. Yang kedua, Roh Kudus diberikan pada kita. Kita nggak ikutan apa-apa, cuma menerima. Yang ketiga, firman. Nah, ini harus kita.
yang belajar. Betul? Kita nggak belajar, ya nggak bisa apa-apa, nggak mengerti. Kalau firman harus belajar. Jangan Alkitab dibakar, abunya diminum. Nggak bisa itu, cara itu. Apalagi cuma ditengking-tengking tok. Nggak bisa. Belajar firman. Kalau mau pinter, belajar firman. Orang yang mengerti kebenaran, otomatis lebih cerdas dari orang pada umumnya. Pasti. Buktikan sendiri kalau nggak percaya. Saya perhatikan begitu. Kakak ipar saya, itu nggak sekolah tinggi. Nggak sekolah tinggi. Nggak ngerti kebenaran dulunya. Lalu belajar. Saya supply terus. Hari ini dia sendiri bingung. Dia bersaksi, ngomong sama saya sih nggak diumumkan nggak. Dia gembala di suatu gereja. Dia ngomong gini, kok sekarang aku tahu ya kalau ditanya sama itu teman-temanku yang pada sekolah tinggi-tinggi, yang STH, yang gitu-gitu, kok aku bisa jawab ya? Ya itu artinya ngerti kebenaran. Kok mereka nggak ngerti ya? Mereka nggak ngerti kebenaran, meskipun sarjana teologi. Makanya belajarlah kebenaran. Alkitab itu dipakai bukan buat bantal. Diadakan itu untuk dipelajari supaya terjadi badai, tanda kutip. Berbuah-buah. 100 kali, 60 kali, 30 kali. Bapak Ibu mau berbuah-buah? Belajar Alkitab. Ya. Jangan cuma amin toh, belajar benar. Oke. Jadi begitu tiap orang itu mengalami sesuatu tuh salahnya sendiri sebenarnya. Sesuatu itu padahal ada banyak mujizat dalam hidup kita. Ada banyak berkat dalam hidup kita. Kitanya yang nggak mau meraihnya. Kitanya yang nggak nurut diatur Tuhan. Kan Tuhan sudah atur. Tatanannya itu jelas. Kalau kamu mengasihi aku, lakukan seluruh perintahku. Nah, orang yang melakukan seluruh perintahku, pasti dia ngerti kebenaran nanti. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Nah, kan begitu mestinya. Betul ya? Coba Bapak Ibu eksperimen. Renungkan baik-baik. Eksperimennya yang sederhana aja gini. Aku kok ada di rumah sakit ya? Kok kaku ya badannya? Direnungkan aja, jangan beneran. Waduh, aku salah makan selama ini. Berubah nggak kira-kira? Enggak juga. Berubah. Ya enggak? Banyak orang nggak mau berubah karena jarang membayangkan yang begitu. Nggak mau lah Pak membayangkan yang jelek-jelek. Membayangkan tuh yang bagus-bagus saja. Main kok di rumah sakit, main tuh ke mall. Ya ke mall nggak terjadi pelajaran apa-apa. Yang ada kuliner. Kan begitu. Ya ke mall boleh. Tapi kalau ke rumah sakit lebih ada banyak pelajarannya. Ya, keuntungan hamba Tuhan itu gitu Bu. Bukan keinginan diri sendiri, memang harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit, ke kuburan, sering banget tuh. Iya, ke ICU, ke orang sakit, itu sering banget tuh. Jarang itu, ucapan syukur, jarang. Jarang, soalnya kalau ucapan syukur nggak ngundang-undang. Tapi kalau lagi kesusahan, ingat pendetanya. Tapi nggak apa-apa, memang untuk itu kita melayani ya. Amin ya. Iya loh, kalau lagi di rumah duka gitu ya. Langsung pikiran kita jadi benar. Iya ya Tuhan ya. Nanti suatu hari aku yang tidur situ. Hidup ini memang menarik bersama Tuhan. Ya. Butterfly effect itu sebenarnya ya memperingatkan kita, hal kecil aja bisa jadi badai. Sederhananya begitu aja. Dan itu Alkitab loh yang ngomong. Tadi ayat berapa tadi? Hosea 8 ayat 7. Jadi kalau mau dilengkapi ya, judul ini sebenarnya The Spiritual Butterfly Effect. Butterfly Effect-nya spiritual. Kalau cuma fisik, masih nggak ada masalah. Kalau udah nyampe ke spiritual, waduh. Orang yang anggap enteng, nggak mau belajar firman, hari ini, besok aja lah. Besok, lama-lama besok. Habis besok,
Udah ketinggalan jauh, nanti aja lah. Nanti aja kalau aku nggak ngerti aku nanya dia. Nah, akhirnya begitu. Akhirnya nggak pernah berubah. Ya, kita mesti tekan diri kita sendiri. Saya sudah sering kasih ilustrasi loh. Kalau saya di tol lagi ngantuk, saya tampar loh diri saya sendiri. Iya itu benar. Daripada terjadi badai, itu ngantuk ya. Cuma berapa detik aja. Waduh, efeknya bisa masa depan berubah. Iya, berubah itu masa depan. Dulu sebelum saya nikah, saya pernah ngantuk di tol. Saking ngantuknya, saya tahu bahaya ini. Pukul, melek 5 detik ngantuk lagi. Kayak ada lemnya, mungkin merah semua ini, saya pukulin terus. Akhirnya nggak mempan loh. Akhirnya saya merem di tol itu. Iya bu, nggak tahu berapa lama itu, tapi saya udah tahan ya. Saya udah keluar dari pintu tol, udah keluar saya, padahal masih jauh tujuannya. Saya mau keluar, mau tidur bentar di pinggir. Saya keluar gini, pas keluar gini, pass out. Gelinding, nabrak. Untung nggak nabrak siapa-siapa loh. Nabrak mobil di depan, yang lagi antri mau bayar tol. Aduh, nabrak, bruk gitu. Bangun. Langsung ngantuknya hilang. Cuma saya kaget luar biasa kan. Loh saya ketiduran tadi. Untung loh cuma mobil tok. Kalau mobil tok kan cuma ganti ya. Rugi berapa. Aduh, kalau enggak saya enggak ada hari ini Bapak Ibu. Saya enggak duduk di sini nih. Kalau hari itu terjadi apa-apa. Artinya apa? Kesalahan yang sedikit itu enggak sedikit tuh, itu bahaya loh. Tapi enggak ada di titik kritis butterfly effect. Yang itu. Tapi jangan coba-coba. Kalau itu nabrak orang, butterfly effect tuh. Jadi nggak karu-karuan. Iya kan? Kita nggak tahu. Lebih baik kita hati-hati. Berjaga-jaga selalu. Ingat, bahaya itu ada 2. Yang dari luar kita, si iblis itu. Yang dari dalam, keinginan kita. Seringkali yang menjerumuskan, salah satu atau dua-duanya. Tapi intinya itu keinginan kita. Kalau keinginan kita udah hilang, gak ada yang bisa disesatkan oleh iblis. Hilang. Ditawarin apa aja, enggak. Lah iya dong, ditawarin apa lagi? Enggak doyan. Setan pun bisa, percuma yang ini, mendingan yang itu aja. Gitu. Iya, setan udah tahu kan, ini nggak punya kelemahan nih. Ditinggal, percuma. Nggak mau buang waktu juga. Makanya intinya itu di situ, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. 2 ya, catat baik-baik. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Yang eksternal itu adalah iblis, setan. Yang faktor internal itu keinginan diri sendiri. Nah kalau itu setan di dalam diri kita itu. Bukan setan si Lucifer, diri kitanya, keinginannya itu. Itulah yang menyebabkan manusia celaka. Coba perhatikan baik-baik, seseorang yang jatuh dalam dosa, hidupnya berantakan, ujungnya apa? Keinginan. Awalnya. Awalnya dari keinginan, Pak. Pasti. Orang yang korupsi dari mana asalnya? Keinginan. Orang yang selingkuh? Bukan nasib ya, bukan ya. Keinginan. Ya, orang yang membunuh? Keinginan. Hatinya panas. Ingin menghabisi musuhnya. Betul nggak? Mulut yang sembarangan? Keinginan. Ingin menyakiti orang lain. Ingin melampiaskan kemarahannya. Dia tidak tahu itu menyebabkan badai. Ada seorang remaja belajar karate dia. Cewek padahal, masih kecil. Belajar karate dia. Suatu hari dia ditodong. Dia keluarkan jurusnya. Tusukannya masuk, mati. Gara-gara itu. Coba kalau dia nggak belajar karate.
Ditodong, dikasih kan. Hanya gara-gara hal kecil loh. Mati. Kan nggak bagus ya begitu ya. Manusia itu harus jadi manusia Allah. Setelah itu boleh mati, nggak apa-apa. Jangan belum jadi apa-apa, mati. Ditolak Tuhan nanti, produk gagal namanya. Mati bukan masalah. Kalau ditolak baru masalah. Kalau diterima mati adalah keuntungan, kata Alkitab. Begitu mestinya, ya. Jadi kalau mau digambar begini. Ini waktu ya. Tujuannya di sini nih. Di setting Tuhan tujuannya di sana. Kalau kita mengarahkan diri begini, sampai nggak? Suatu hari bisa sampai kan? Tapi kalau kita meleset sedikit di sini, kecil aja melesetnya. Kecil kan? Dampaknya besar nggak? Di masa depan. Kalau ini diteruskan, ini meleset jauh banget nih. Melesetnya jauh banget. Jadi jangan pernah menganggap remeh masalah. Jangan pernah menganggap remeh setiap keputusan yang kita ambil. Hati-hati. Setiap keputusan yang sekecil apapun, lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Dalam hal apapun. Baik, aku makan, minum, apapun, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Satu, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Semua kesalahan di Alkitab gara-gara hal kecil, seolah-olah. Seolah-olah. Istri Lot, Daud ngapain buat salahnya? Dia berjalan-jalan di atas istananya. Kok ada yang mandi ya? Lah mestinya kalau dia lihat, ada yang mandi, pergi dong. Loh kok di follow up? Kok di follow up? Habis. Kita itu tidak bisa menghindari diberi kesempatan untuk berbuat dosa. Nggak bisa. Kesempatan bisa datang kapanpun. Nawarin. Tapi kita bisa menolaknya. Amin. Kita nggak bisa larang ada burung datang gitu. Dilarang masuk. Nggak bisa. Tapi kita bisa mengusir dia. Amin ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah begini. Aku sih orang tua aku nggak benar sih, makanya aku begini. Loh, nggak ada urusan. Urusan kita sama Tuhan. Meskipun keadaanku begini, meskipun orang tuaku begini, meskipun ekonomiku lagi susah, meskipun ada banyak hal yang buat aku susah, tetapi aku mau melakukan kehendak Tuhan. Tetapi aku mau hidup benar. Aku tidak mau terjadi badai di masa depan yang merusak masa depan. Tuhan sudah merancang masa depan yang luar biasa untuk kita semua. Amin ya. Jangan anggap enteng. Enggak Pak, aku orang biasa. Jangan anggap enteng kuasa Tuhan. Tuhan bisa merencanakan melalui hidup kita. Suatu hari keturunan kita dipakai Tuhan juga luar biasa. Amin. Jadilah teladan kemanapun kita pergi. Jangan kita buang-buang waktu. Jangan kita buang-buang kesempatan. Jangan kita melewatkan momentum-momentum. Setiap momentum responnya harus benar. Itu artinya setiap detik kita harus benar. Pikul salib. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak pikul salibmu setiap hari, tak dapat jadi muridku. Solusinya cuma satu. Dunia yang berbahaya ini, ada jebakan-jebakan di mana kalau kita buat salah di situ, meskipun kecil, terjadi badai di masa depan. Ada banyak jebakan seperti itu. Tapi jangan khawatir, kita ada solusinya. Solusinya, hiduplah bersama Tuhan. Sebab hidup bersama dunia banyak jebakan itu. Hidup bersama Tuhan, seandainya ada jebakan pun,
itu mendatangkan kebaikan. Solusinya begitu. Enak gak? Enak, ada solusi. Bapak Ibu bisa bayangkan gak orang dunia yang gak kenal Tuhan Yesus? Dia gak punya solusi loh, Bu. Jawaban dia mudah-mudahan. Ya, ngotot aja lu belum tentu, apalagi mudah-mudahan. Bayangin kalau ibu punya anak. Nah, kamu harus juara 1. Ngomongnya gitu bukan? Meskipun hasilnya juara 2, kan lumayan. Daripada gini, mudah-mudahan ya nak. Loh, kok mudah-mudahan? Ayo pastikan masa depan itu tergantung respon kita, salah satunya dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi jangan mudah-mudahan, aku mau masa depanku bersama Tuhan. Dan itu dimulai hari ini, bukan dimulai nanti. Dimulainya hari ini, karena garis masa depan itu nyambung ke hari ini. Jadi apa yang kita lakukan selalu nyambung ke masa depan. Jadi nggak ada orang yang kebetulan di dunia ini. Kebetulan Pak, aku serangan jantung. Nggak ada yang itu kebetulan. Itu akibat masa lalu. Mungkin dulu kita tidak mengerti kan. Tidak mengerti makan sembarangan, ya udah. Tapi yang penting sikap hatinya harus benar. Jangan udah mengerti nih. Wah, bodoh amat. Kalau bodoh amat ya bodoh bener. Jangan seperti itu. Jangan menjadi orang yang ignorant itu apa ya bahasa Indonesianya? Mengabaikan. Mengabaikan sesuatu. Alkitab berkata gini, kalau kau tahu harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, engkau berdosa. Kalau engkau tahu firman Tuhan itu benar, enggak melakukannya, itu sengaja namanya. Itu namanya sengaja. Ya? Amin ya. Hari ini kita dibukakan satu fenomena butterfly effect. Itu ada di mana-mana. Di dunia fisika, di dunia subatom, ada kejadian itu. Di dunia ekonomi ada. Di dunia kesehatan juga ada. Ada orang yang suka makan hal-hal kecil. Suka makan tahu misalnya. Itu sepele, nggak usah diomongin Pak. Iya betul. Tapi tahunya ada formalinnya. Memang yang dimakan ibu-ibu nggak ada formalin, saya mau tanya. Ada. Dan itu tidak gratis. Di masa depan itu dibayar. Mungkin orang Indonesia kalau mati nggak usah diformalin. Itu sudah jadi makanannya. Hati-hati. Sesuatu yang kecil itu bisa berdampak macam-macam. Jadi kita mesti hati-hati, mesti berhikmat, terutama fokus ke kekekalan aja. Karena kita berhati-hati tetap bisa sakit. Tetap bisa sakit. Tapi jangan sampai kita ditolak Tuhan. Amin ya. Jangan masuk ke dalam jebakan butterfly effect. Bikin keputusan, setiap keputusan meskipun itu kelihatannya kecil, harus dianggap serius. Karena kita lakukan untuk Tuhan. Amin ya. Mulai hari ini fokus kita menyenangkan Tuhan aja. Supaya kita nggak usah cerita yang butterfly effect segala. Kita nggak di sana urusannya. Kita mau fokus ke depan menyenangkan Tuhan. Amin ya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Amin ya.